Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering berinteraksi dengan zat yang bersifat asam maupun basa loh. Mulai dari makanan, minuman, hingga sediaan obat yang sering kita konsumsi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau tingkat keasaman atau pH suatu obat sangat mempengaruhi stabilitas, efektivitas, dan keamanannya loh. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas konsep asam dan basa, pH, serta penerapannya dalam bidang farmasi nih teman-teman. Yuk, mari kita simak lebih jauh. Nah, teman-teman, asam dan basa merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam kimia. Nah, konsep asam dan basa ini dibagi menjadi 3, yaitu menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Konsep dasar asam dan basa menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam air. Sebagai contoh, asam menurut Arrhenius adalah asam klorida yang terionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. Sementara natrium hidroksida menghasilkan ion Na+ dan OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai donor proton dan basa sebagai aseptor proton. Dalam konsep ini, reaksi asam basa dipandang sebagai proses perpindahan proton dari suatu zat ke zat lain. Sementara itu, menurut Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron, dan basa adalah pemberi pasangan elektron, yang membentuk ikatan kovalen koordinasi. Konsep Lewis ini sangat penting dalam menjelaskan reaksi yang tidak melibatkan proton secara langsung. Air merupakan zat yang unik karena dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Air mengalami proses autonisasi, yaitu sebagian kecil molekul air terionisasi membentuk ion hidrogen dan ion hidrosida. Hasil kali konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida ini dikenal sebagai tetapan ionisasi air atau Kw. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah 1 kali 10 pangkat minus 14. Dalam kondisi netral, konsentrasi ion hidrogen sama dengan konsentrasi ion hidroksida, sehingga pH air murni bernilai 7. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasi dalam air, bukan oleh konsentrasinya. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air, seperti asam klorida dan asam nitrat. Sebaliknya, asam lemah hanya terionisasi sebagian. Contohnya asam asetat. Hal yang sama berlaku pada basa. Natrium hidroksida termasuk basa kuat, sedangkan amonia merupakan basa lemah. Kekuatan suatu asam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah kekuatan ikatan antara hidrogen dan atom lain. Semakin lemah ikatan tersebut, semakin mudah hidrogen dilepaskan, sehingga asam menjadi lebih kuat. Faktor kedua adalah stabilitas basa konjugat. Semakin stabil basa konjugat yang terbentuk, semakin kuat sifat asamnya. Selain itu, efek induktif dari gugus penarik elektron serta ukuran atom juga berperan penting dalam menentukan kekuatan asam. Asam lemah tidak terionisasi sempurna di dalam air, melainkan berada dalam keadaan setimbang antara bentuk terionisasi dan tidak terionisasi.
Besarnya derajat ionisasi asam lemah dinyatakan dengan konstanta ionisasi asam atau Ka. Semakin besar nilai Ka, semakin kuat sifat asam tersebut. Konsep Ka sangat penting dalam perhitungan pH larutan asam lemah dan dalam sistem penyangga. Sama seperti asam lemah, basa lemah juga mengalami ionisasi sebagian di dalam air. Kekuatan basa lemah dinyatakan dengan konstanta ionisasi basah atau Kb. Nilai Kb menunjukkan kemampuan suatu basa dalam menerima proton dari air dan membentuk ion hidroksida. Setiap asam memiliki pasangan basa konjugat, dan setiap basa memiliki pasangan asam konjugat. Hubungan antara konstanta ionisasi dan asam basa dinyatakan dengan persamaan Ka dikali Kb sama dengan Kw. Artinya, asam yang kuat akan memiliki basa konjugat yang lemah dan sebaliknya. Struktur molekul sangat mempengaruhi kekuatan asam. Distribusi elektron, keberadaan gugus penarik elektron, serta stabilitas muatan dalam molekul menentukan mudah atau tidak proton dilepaskan. Sebagai contoh, asam karbosilat bersifat lebih asam dibandingkan alkohol karena basa konjugat lebih stabil. Larutan garam dapat bersifat asam, basa, atau netral, tergantung pada asal asam dan basa penyusunnya. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam, sedangkan garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Oksidasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat asam basa. Oksidasi asam bereaksi dengan basa, oksidasi basa bereaksi dengan asam, sedangkan oksidasi Upvoter dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Asam poliprotik adalah asam yang mampu melepaskan lebih dari satu proton. Ionisasi asam poliprotik terjadi secara bertahap, di mana nilai konstanta ionisasi pertama selalu lebih besar dibandingkan ionisasi berikutnya. pH merupakan ukuran derajat keasaman larutan. Untuk asam kuat dan basa kuat, pH dapat dihitung langsung dari konsentrasi ion hidrogen atau ion hidroksida. Untuk asam lemah dan basa lemah, perhitungan pH melibatkan konstanta ionisasi dan kesetimbangan kimia. Kesetimbangan asam basa terjadi ketika reaksi ionisasi asam atau basa mencapai keadaan setimbang, di mana laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Pada asam lemah, proses ionisasi berlangsung tidak sempurna dan membentuk suatu kesetimbangan. Sebagai contoh, ionisasi asam lemah Ha dalam air dapat ditulis sebagai Ha sama dengan H+ ditambah amin. Ha berada dalam kesetimbangan dengan ion hidrogen dan basa konjugatnya. Derajat ionisasi asam lemah dinyatakan dengan konstanta ionisasi asam atau Ka. Semakin besar nilai Ka, semakin besar kecenderungan asam untuk terionisasi, sehingga sifat asamnya semakin kuat. Konsep kesetimbangan ini sangat penting dalam menentukan pH larutan asam lemah dan sistem buffer. Kesetimbangan kimia dapat dibedakan menjadi kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen terjadi apabila semua komponen reaksi berada dalam fase yang sama, misalnya seluruhnya berada dalam larutan. Sebaliknya, kesetimbangan heterogen melibatkan lebih dari satu fase, seperti fase padat dan fase larutan. Kesetimbangan heterogen sering dijumpai pada sistem kelarutan senyawa ionik yang sukar larut dalam air. Larutan penyangga atau buffer
adalah larutan yang mampu mempertahankan pH relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Larutan buffer umumnya tersusun dari asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dan asam konjugatnya. pH larutan buffer dapat dihitung menggunakan persamaan Henderson-Helmholtz yang menunjukkan hubungan antara pH, pKa, dan perbandingan konsentrasi basa konjugat terhadap asam lemahnya. Dalam bidang farmasi, larutan buffer sangat penting untuk menjaga stabilitas obat, mencegah degradasi, serta menyesuaikan pH sediaan dengan pH fisiologi tubuh. Titerasi asam basa merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar. Selama proses titerasi, terjadi reaksi netralisasi antara asam dan basa hingga mencapai titik ekuivalen. Jenis titerasi asam basa meliputi titerasi asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat, serta basa lemah dengan asam lemah. Karakteristik perubahan pH selama titerasi bergantung pada kekuatan asam dan basa yang bereaksi. Pada titerasi asam kuat dengan basa kuat, titik ekuivalen terjadi pada pH mendekati 7. Namun pada titerasi asam lemah dengan basa kuat, titerasi ekuivalen berada pada pH di atas 7 karena terbentuknya basa konjugat yang mengalami hidrolisis. Kurva titerasi merupakan grafik yang menunjukkan perubahan pH larutan terhadap volume titeran yang ditambahkan. Kurva ini memberikan informasi penting mengenai daerah buffer, titik ekuivalen, perubahan pH yang tajam, serta karakteristik asam atau basa yang dititerasi. Pada titerasi asam kuat dengan basa kuat, perubahan pH terjadi sangat tajam di sekitar titik ekuivalen dan titik ekuivalen berada pada pH mendekati 7. Pada titerasi asam lemah dengan basa kuat, terdapat daerah buffer sebelum titik ekuivalen, dan titik ekuivalen terjadi pada pH lebih besar dari 7. Kurva titerasi ini memberikan informasi penting untuk menentukan titik ekuivalen dan memilih indikator yang sesuai dalam analisis kimia. Kesetimbangan kelarutan berkaitan dengan kelarutan senyawa ionik yang sukar larut dalam air. Sebagai contoh, Ag2CrO4 menghasilkan kesetimbangan 2Ag+ ditambah CrO4. Konstanta hasil kari kelarutan Ksp dinyatakan sebagai Ksp sama dengan Ag+ 2CrO. Ketika senyawa ionik berada dalam air, sebagian kecil akan terionisasi dan membentuk kesetimbangan antara fase padat dan ion-ion terlarut. Kesetimbangan ini dinyatakan dengan konstanta hasil kari kelarutan atau Ksp. Nilai Ksp digunakan untuk menentukan kelarutan suatu senyawa serta memprediksi apakah suatu endapan akan terbentuk dalam kondisi tertentu. Kelarutan senyawa ionik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya ion senama, pH larutan, pembentukan kompleks, dan suhu. Dalam sistem asam basa, perubahan pH dapat meningkatkan atau menurunkan kelarutan senyawa tertentu, khususnya senyawa yang mengandung ion yang dapat bereaksi dengan ion hidrogen atau ion hidroksida. Pengendapan terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan melebihi nilai Ksp. Presipitasi selektif memanfaatkan perbedaan nilai Ksp untuk memisahkan ion-ion tertentu dari campuran larutan. Konsep ini banyak digunakan dalam analisis kimia, pemurnian senyawa, dan pengendalian kualitas bahan baku farmasi.
Dalam bidang farmasi, konsep setimbangan asam basah, titerasi, dan kelarutan memiliki banyak aplikasi. Konsep ini digunakan dalam pengendalian pH sediaan obat, penentuan stabilitas obat, analisis kadar zat aktif, serta pemilihan buffer yang tepat dalam formulasi sediaan injeksi dan oral. Pemahaman yang baik terhadap konsep ini membantu farmasis dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat. Baik, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan materi pH asam basah hari ini. Terima kasih.